sebagai anggota KPU, tentunya saya kepingin menjadikan proses demokrasi tanpa korupsi. Itu impian saya. Nah, dari situ karena kita tahu bahwa dalam proses melahirkan pemimpin ini tidak mudah, potensi melakukan korupsi itu luar biasa. Mulai dari proses tahapan persiapan sampai proses tahapan terpilihnya pasangan calon. Nah, tapi dalam melahirkan proses ini itu tidak mudah, karena kita akan berhadapan dengan para calon luar biasa, banyaknya intervensi. Jadi penyelenggara seperti saya sebagai anggota KPU tentunya intervensi untuk mencapai kepentingan tertentu itu sangat luar biasa. Tapi kalau penyelenggaranya berintegritas, kita bertahan pada posisi intervensi, maka tidak sampai di situ. Kita justru masuk lagi kata suap. Jadi banyak rayuan. Rayuan itu tidak sedikit. Rayuan itu kalau 100 juta kecil rayuannya. Bahkan saya punya cerita Mbak ya. Saya pernah didatangi, lalu kemudian saya bertemu sama teman. Saya disodorkan kantong-kantong hitam. Iya, saya awalnya enggak tahu apa kantong-kantong hitam. Saya bilang, iya, ini ucapan terima kasih. Saya bilang, iya, apa ini? Uang. Oh iya, lalu saya ambil uang itu karena diletakkan. Lalu saya cium, karena kebiasaan saya cium uang, sudah itu saya kembalikan. Saya bilang, terima kasih, saya ini sudah digaji oleh negara. Saya bukan tim. Tidak sampai di situ saja, setelah kita berhasil untuk tidak disuap, intervensi tadi gagal, lalu kemudian masuk suap, maka ancaman yang akan kita hadapi, ancaman ini yang sangat luar biasa juga. Bahkan ancaman itu sampai mengikut dengan keluarga kita. Nah, hari ini untuk penyelenggara pemilu yang berintegritas itu, ketika mampu menghadapi ketiga ini, itu yang paling ditakutkan sekarang ini, Bapak pimpinan, Ibu pimpinan, adalah jebakan. Kita takutnya di situ. Tahapan persiapan sampai dengan tahapan proses penyelenggaraan itu ada 3 yang bersentuhan, yang banyak bersentuhan dengan penyelenggara, yaitu penyalahgunaan kewenangan dalam menerapkan aturan itu, lalu kemudian masuk suap dan gratifikasi. Tidak sedikit iming-imingan kepada kita ketika kita mampu di backup oleh salah satu pasangan calon. Nah, apa dampak perubahan sama diri saya? Ya inilah seperti ini. Saya pernah mau dibayar, bahkan tengah malam ada yang telepon, Kak Rahma, saya lihat, coba buka jendelanya, saya masih di kantor, saya buka jendela lihat saya ada di bawah jembatan, ada uang 150 Kak, kalau masih kurang nanti bos saya tambah. Itu cara-cara yang luar biasa dilakukan seseorang untuk bisa menduduki jabatan, untuk mempengaruhi kita. Berikan aplaus untuk Kak Rahma. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apa yang sudah dilakukan Kak Rahma itu sebenarnya fokusnya, cita-citanya itu dari kecil banget, sederhana banget gitu ya. Apa yang dialami Kak Rahma di lingkungan dia sendiri. Sebagai ibu rumah tangga, dia ingin ada anak-anak generasi jujur di lingkungannya. Kemudian dia membuat masikola. Nggak mikirnya nggak muluk-muluk kan Bu, nggak keluar dulu dari sekitar rumahnya gitu ya. Kemudian karena sebagai anggota KPU, Kak Rahma mengajak teman-temannya yang sesama anggota KPU untuk dari dirinya sendiri dulu ya Kak ya, untuk menegakkan pemilu yang jujur. Sebenarnya kalau mau menyelenggarakan pemilu, ya penyelenggaranya juga harus jujur gitu kan. Nah Kak Rahma bergerak di situ. Dari hal-hal yang kecil, jadi Kak Rahma ini fokus banget gitu ya, fokus untuk mewujudkan apa yang dia inginkan melalui gerakan SPAK. Sebagai moderator talkshow, Mbak Yuyu Andriati Iska, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, para narasumber Ibu Andi Wahyuli, Kepala Desa Maltari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ibu Rahmawati Karim,
Agen SPAK yang juga Komisioner KPU Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, dan Ibu Siti Mudayaroh, Agen SPAK dari Kementerian Agama. Pimpinan KPK, Ibu Basaria Panjaitan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Staf Ahli Manajemen Kapolri, Penasehat DWP Kementerian Agama, Penasehat DWP Kementerian Pendidikan, Penasehat DWP Kementerian Perhubungan, dan Penasehat Kementerian Luar Negeri. Perwakilan AIPJ 2, Australia Indonesia Partnership for Justice 2, Peter Riddle Care, para undangan, ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan, baik pusat maupun kementerian lembaga, anggota organisasi perempuan, pelaku usaha, guru, dosen, mahasiswa, mitra pembangunan, perwakilan lembaga sosial masyarakat termasuk teman-teman disabilitas, perwakilan perusahaan-perusahaan sektor swasta, Polwan, perwakilan agen SPAK NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Aceh, Ambon, Jakarta, agen SPAK Polwan dari Mabes dan Sulawesi Selatan, agen SPAK Hakim, agen SPAK Disabilitas, agen SPAK Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Setnek, serta para hadirin semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir dalam acara Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK bertajuk Etalase Perubahan dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018.